Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang ketiga. Nah, di video insight yang ketiga ini saya mau membahas mengenai narasi besar dari pemikiran humanisme dan juga eksistensialisme. Jadi di video insight yang kedua yang sebelumnya ini saya kan sudah membahas peta konsep dari lahirnya pemahaman modernisme ini. Jadi lahirnya pemikiran humanisme terus eksistensialisme itu telah saya jelaskan secara garis besar di video insight yang sebelumnya, yaitu video insight yang kedua. Nah, di video insight yang ketiga ini saya mau membahas bisa dibilang ciri-ciri dari pemikiran humanisme dan eksistensialisme dan juga para tokoh yang memperkuat hal tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan membahas humanisme itu sendiri. Yang pertama humanisme. Jadi humanisme ini adalah pemikiran, sebuah pemikiran yang menganggap bahwa manusia itu mempunyai potensi di dalam dirinya dan mempunyai sumber daya yang besar pada dirinya. Kemudian humanisme ini adalah paham yang mempunyai pemahaman bahwa manusia itu mempunyai kebebasan untuk bisa melakukan hal apapun. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai hak dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa kita bebas melakukan hal apa saja pada diri kita sendiri. Itu adalah pemahaman humanisme. Kemudian ada juga nih pemahaman eksistensialisme. Mungkin sebelum masuk ke eksistensialisme ini perlu diingatkan kembali bahwa sebenarnya pemikiran humanisme dan eksistensialisme ini mempunyai keterkaitan antara satu dan lain. Selain mereka berdua ini lahir di zaman paham modernisme, di saat perang dunia itu ada. Nah, pemikiran-pemikiran ini mempunyai makna yang tersendiri buat orang-orang yang lahir atau orang-orang yang berada di zaman tersebut, karena di dalam pemahaman tersebut di paham modernisme ini nih itu terlahir beberapa pemahaman, seperti pemahaman bahwa adanya narasi besar. Salah satunya adalah yang akan kita bahas saat ini nih. Nah, oke, selanjutnya lanjut aja kita ke paham eksistensialisme. Jadi pemahaman eksistensialisme ini adalah pemahaman di mana kita sebagai manusia ditanyakan apa makna dari hidup kita itu sendiri. Jadi di dalam eksistensialisme ini sangat ditekankan kepada kemaknaan hidup kita, kayak kenapa sih kita dilahirkan di keluarga seperti ini, atau kenapa sih kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, itu adalah salah satu pemahaman eksistensialisme.
Oke, setelah ini kita akan membahas bentar dulu. Jadi, lalu bagaimana sih keterkaitan antara em, pemahaman eksistensialisme dan humanisme ini? Jadi, jika kita kaitkan satu sama lain, nah itu nanti akan menghasilkan pemahaman baru bahwa sebenarnya manusia ini mempunyai kebebasan dalam menggunakan sumber daya serta potensinya. Dan manusia juga memaknai segala sesuatu di dalam hidup mereka untuk menjadikan hidup mereka lebih bermakna sebelum kematian tiba. Itu jika kita mengkaitkannya satu sama lain. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu nanti aja mungkin ya, kita akan menjelaskan nanti di lanjutannya. Jadi kita langsung lanjut aja ke tokoh-tokohnya. Jadi tokoh-tokoh yang lah tokoh-tokoh yang apa ya, memprakarsai pengertian ini nih, pemikiran humanisme eksistensialisme ini sebenarnya ada banyak, tetapi kita menemukan ada mungkin sekitar berapa nih, lima tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran humanisme eksistensialisme. Jadi yang pertama itu adalah dari Soren Kierkegaard. Ini kurang gitu tahu ya bacanya bagaimana. Nah, Soren Kierkegaard ini mengatakan bahwa anxiety is the dizziness of a freedom. Nah, untuk bahasa Indonesia silakan translate sendiri. Jadi di dalam di dalam kutipannya tersebut ia mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup dalam bereksistensialisme ini pasti mempunyai rasa cemas. Jadi di paham eksistensialisme ini nih, kita tuh pasti mempunyai kecemasan terhadap diri kita sendiri. Walaupun seandainya kita telah diberikan kebebasan untuk melakukan hal apa saja. Nah, itu terkadang kita ini mempunyai kecemasan tersendiri akan terhadap diri kita. Contoh, mungkin saya bisa kasih contoh contoh nyata ya. Jadi saya sebenarnya agak bingung nih di dalam kehidupan saya sendiri. Ketika saat ini nih, kita kan teman-teman dan saya juga telah mengikuti perkuliahan selama 3 semester ya, 3 semester untuk angkatan saya, dan mungkin untuk angkatan lain ya itu hitung sendirilah, mereka udah berjalan sama berapa lama di dalam perkuliahan gitu kan. Nah, ketika kita lepas dari dunia perkuliahan dan kita masuk ke dunia pekerjaan, itu kan pasti kita mempunyai kecemasan tersendiri. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena kecemasan terhadap terhadap diri sendiri itu memang menjadi salah satu bentuk bahwa kita itu sebenarnya masih peduli dengan keberadaan diri kita sendiri gitu. Kalau itu mungkin dari pemahaman saya terhadap eksistensialisme. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya walaupun kita mempunyai kebebasan dalam menentukan hal apa aja, tetapi kita sendiri pasti mempunyai kecemasan di dalam hal tersebut. Karena kita tidak tahu nih, kayak ntar kita ke depannya bagaimana, kita nanti malam atau nanti besokannya kita bagaimana kondisi kita atau keluarga kita atau dan sebagainya, kita tidak tahu kan. Jadi Kierkegaard menekankan bahwa jika kita tidak punya tujuan, maka kecemasan itu akan semakin membesar. Sebaiknya jika kita mempunyai tujuan yang jelas, nah maka kecemasan diri kita dapat diminimalisirkan. Kemudian dari Soren Kierkegaard kita langsung
em, loncat ke Jean-Paul Sartre. Jadi Jean-Paul Sartre ini menjelaskan di dalam kutipannya bahwa life has a no meaning priori. It's up to you to give it a meaning, and value is nothing but the meaning that you choose. Jadi dapat dikatakan bahwa kita ini hidup ini nggak bermakna ya, nggak ada maknanya, tetapi kita sendirilah yang mengasih makna. Maksudnya adalah kita ini kan manusia bisa dikatakan adalah makhluk yang unik kan, unik karena kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Salah satunya selain dari fisik dan psikis, kita mempunyai makna terhadap hidup yang beda. Jadi di dalam kehidupan ini sebenarnya kita nih yang mengasih makna terhadap kehidupan kita sendiri. Contoh, tetapi seandainya saya mendapatkan nilai jelek, contoh nyatanya di dalam ujian akhir semester. Nah, terkadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa ujian akhir semester itu akhir segalanya, termasuk saya juga, bahwa kalau nilai UAS udah jelek, itu saya menganggap bahwa saya tuh udah gagal telah menjalani pembelajaran mata kuliah atau pelajaran sekolah tersebut misalnya. Tetapi ada satu atau dua orang atau lebih yang menganggap bahwa kalau nilai jelek itu ya itu adalah pelajaran, bahwa tuh mereka tuh menganggap bahwa nggak apa-apa kok mereka dapat nilai jelek, tetapi hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bahwa tuh saya tuh harus menjadi lebih baik lagi, atau bisa dikatakan bahwa menjadi bahan refleksi mereka. Nah, itu salah satu pemahaman yang dijelaskan oleh Jean-Paul Sartre. Jadi si Sartre ini nih, dia selain membahas mengenai arti makna kehidupan, nah dia juga membahas nilai tanggung jawab juga. Kemudian dari Jean-Paul Sartre kita langsung loncat lagi ke Martin Heidegger. Jadi Martin Heidegger ini mengatakan di dalam kutipannya bahwa we should never allow our fears or the expectation of others to set the frontiers of our destiny. Nah, di dalam kutipan ini, kalau saya lihat sih ini sangat memperkuat aspek humanisme itu sendiri. Memang di dalam kutipan ini sebenarnya konsep ini nih terbangun karena adanya pemikiran humanisme dan eksistensialisme. Tapi menurut opini saya, di dalam kutipan yang dibuat oleh Martin Heidegger itu dia sangat menekankan kepada pemikiran humanisme, pemikiran yang mengatakan bahwa manusia itu punya potensi. Jadi mereka tuh bisa mengatur hidupnya lebih baik lagi. Jadi di Heidegger ini dia mengatakan bahwa kita tidak perlu orang lain takut berpikir seperti apa tentang diri kita. Dan di sini kita tidak perlu takut karena jangan sampai ketakutan kita ini nanti akan mengakibatkan atau akan berpengaruh kepada tujuan hidup kita. Jadi kita itu bebas nih dalam hidup. Jadi kita tuh dapat dikatakan ya, bahwa tuh kita harus menghargai pendapat kita menghargai eksistensi dari diri kita menghargai penting hidup kita diri sendiri. Dan bisa dikatakan bahwa Heidegger ini memang menekankan kepada
nilai humanisme itu sendiri. Ya, bisa dikatakan seperti itu sih. Jadi kalau untuk contohnya bisa nih, kalau bisa kita beri contoh nyata. Jika apapun orang lain yang katakan tentang maksudnya kita ada di dunia BK, atau kenapa sih lu masuk dunia BK, atau kenapa sih lu mau di Unika Atmajaya kuliahnya, kan masih banyak kuliah yang lebih bagus selain di Unika Atmajaya. Nah, di dalam dalam kutipan Martin Heidegger ini, dia mengatakan bahwa tuh sebenarnya kita harus bodoh amat dengan perkataan orang lain. Ya, jadi Martin Heidegger ini memberikan kesan yang bermakna sih terhadap hidup saya, ya. Karena adanya kutipan Martin Heidegger ini juga menyadarkan saya bahwa tuh hidup ini adalah sementara, dan kita harus memaknai hal tersebut sesuai dengan apa yang apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita mau sebenarnya. Jadi jangan pernah takut untuk berbeda dari orang lain. Kemudian dari Martin Heidegger kita loncat lagi ke bacanya nih, Friedrich Nietzsche, ya. Nah, Friedrich Nietzsche ini mengatakan di dalam kutipannya bahwa he who has a way to live can bear almost anyhow. Jadi bisa dikatakan bahwa siapa yang bisa menemukan tentang kenapa, maka ia tahu bagaimana harus melakukannya. Untuk kalian yang masih belum paham, jadi begini artinya, bahwa jika kita kita bisa menemukan kenapa kita bisa hadir di dunia ini, kenapa kita bisa kuliah di Atmajaya, atau kenapa kita bisa ada di BK. Nah, jika kita jika kita jika kita bisa menemukan arti dari kata kenapa itu, maka kita akan tahu nih bagaimana harus melakukannya. Contoh, jika kita jika kita mengetahui kenapa sih kita ini ada di BK. Nah, kalau dari diri saya sendiri, saya mulai nih menemukan beberapa piece atau beberapa pecahan kenapa sih saya di BK. Mungkin salah satunya adalah untuk membentuk diri saya menjadi lebih baik lagi. Nah, alasan tersebut yang menjadi bahan pertanyaan kenapa, nah itu bisa menjadi sebuah motivasi, atau bisa menjadi sebuah stimulus buat diri saya untuk memaknai hidup saya lebih baik lagi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa saya bisa optimal belajar di bimbingan konseling jika saya menemukan saya bisa mengoptimalkan diri saya sampai saat ini di dalam mata kuliah konseling, karena salah satunya adalah itu. Karena dengan di BK saya merasa bahwa saya tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih mengenal diri saya lebih jauh dari apa yang saya pikirkan. Jadi itu dari Friedrich Nietzsche. Semoga benar ya pelafalannya. Dan yang terakhir adalah Martin Buber. Jadi Martin Buber mengatakan bahwa all journeys have a secret destination of which the traveler is unaware.
atau yang bisa dikatakan bahwa setiap perjalanan itu atau setiap perjalanan kehidupan ya, perjalanan kehidupan kita itu mempunyai tujuan yang rahasia, tujuan yang kita sendiri tidak ketahui. Nah, si Martin Buber ini menekankan kepada kebermaknaan tentang diri kita dan diri orang lain. Membahas mengenai kenapa sih kita bertemu dengan teman kita yang toksik, atau kenapa sih kita bertemu dengan teman kita yang sifatnya itu loyal. Nah, itu Martin Buber mengatakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang besar yang sebenarnya kita tidak ketahui nih, yaitu namanya tujuan. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya karena adanya tujuan yang rahasia ini nih, kita kembali lagi harus memaknai kehidupan atau tujuan dari hidup kita tersebut. Nah, jadi ini nih yang sangat ditekankan kepada dari Martin Buber kepada kita. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa pengertian dari tokoh, jadi bisa disimpulkan bahwa kita ini sebagai manusia itu adalah pribadi yang bisa mengatasi masalah hidup kita sendiri. Jadi kita bisa mengatasi setiap permasalahan dan tidak ada yang tidak mungkin dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita dari apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Salah satunya adalah kita bisa memaknai kehidupan kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kebermaknaan. Di dalam hidup ini pasti kita mempunyai makna tersendiri, makna yang berbeda-beda antara setiap dari diri kita. Nah, di dalam kebermaknaan ini, apakah kita menganggap bahwa hidup kita ini adalah berkah, atau di dalam kehidupan kita ini kita menganggap hidup kita ini adalah musibah. Nah, jadi seperti itu salah satu narasi besar dari pemikiran humanisme dan juga eksistensialisme. Berarti dapat dikatakan bahwa pemikiran humanisme dan eksistensialisme ini sangat berkaitan, dan pengaruhnya ke dalam hidup saya bahwa saya merasa bahwa di dalam hidup ini hanya sementara, dan kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya setelah kematian. Jangan pun setelah kematian, besok aja kita tidak tahu apakah hidup kita akan seperti ini atau lebih baik, atau maaf aja mungkin lebih buruk menurut pandangan kita sendiri. Nah, maka dari itu saya menekankan bahwa kita harus mengoptimalkan diri kita. Kita harus mengoptimalkan diri kita menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan menemukan potensi-potensi di dalam diri kita itu sendiri. Dan
Di dalam pemahaman humanisme dan eksistensialisme ini mereka juga percaya, dan begitupun juga saya juga percaya bahwa sebenarnya kita mengetahui nih apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kita mengetahui apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Tetapi terkadang ada beberapa faktor yang membuat diri kita ini menjadi lebih tertutup, menjadi lebih tidak, bukan lebih tidak mengenali, tapi menjadi menjadi tak kasat terhadap kebermaknaan hidup kita. Maka dari itu saya menekankan bahwa kalau saya menganggap hidup ini adalah sebuah anugerah, dan juga saya menekankan kepada diri saya bahwa saya tuh harus selalu bersyukur kepada diri saya, dan saya harus menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saya harus menjadi lebih baik lagi, dan saya harus menemukan apa sih kebermaknaan hidup bagi diri saya sendiri. Ya mungkin itu aja sih yang saya sharingkan di dalam video insight yang ketiga ini. Mungkin jika ada salah kata atau adanya misintersepsi atau nggak paham ya, mohon maaf juga. Jadi ya seperti itulah kehidupan. Oke deh, mungkin itu aja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video yang berdurasi 27 detik mau ke 28. Oke deh, itu aja dari saya. Terima kasih. Dah.